Halo semua, selamat datang kembali di Bahasa Little Project. Jadi pada kesempatan kali ini, di pelajaran ini, kita akan membahas gimana caranya mencapai level C1 dalam bahasa Indonesia. Okay, so there you go guys, welcome back to Bahasa Little Project. So I just started this video lessons in Bahasa Indonesia, okay, to make sure that if you are here, you should be able to at least understand basic Bahasa Indonesia. And if you are a C1 level, you should be able to at least understand 80% of what I said, or maybe 90%. Okay, because again, C1 level is a very high level of language mastery. Okay, no matter what language you are learning, if you are reaching that level of C1, you are near native speaker. So again, you should be able to almost understand all of what I say there. Now, again, if you are not in this level yet, but if you want to know more, you can continue watching this lesson. Okay, but essentially, if you are in hurry, let me answer your question now. How to achieve level C1 as soon as possible? Maybe some of you already know this. Maybe some of you don't know this yet. So if you want to achieve C1 or Bahasa Indonesia level as soon as possible, you should join our complete Bahasa course level 1 until 10. It will definitely guide you, okay, to go to C1 as soon as possible. Of course, it doesn't mean that by buying the course you would automatically go to C1. Okay, it doesn't work that way. You need to work and do really the homework that is provided in the course. It will usually take you 1 year or 2 years. Okay, but if you are committed to it, you would definitely get there. But again, okay, it will not be super easy. But our course will definitely guide you not only the formal Bahasa Indonesia, but also the informal, the colloquial, and also the super formal Bahasa Indonesia. Okay? Yeah. But if you want to just understand the basic, the intermediate Bahasa Indonesia, you can check out our lessons on A1, A2, B1, B2. But this is for the advanced. So now I'm going to teach in Bahasa Indonesia for the rest of the video. Okay, let's go. And also you can use this to measure your understanding of bahasa Indonesia, your listening skill, right? Oke, jadi teman-teman semua, kalau misalnya kita pengen mencapai level C1 dari sisi listening, kemampuan mendengarkan, teman-teman harus bisa memahami nuance speech. Jadi teman-teman harus bisa memahami pidato, perkuliahan, ya kan? Dan juga diskusi yang menggunakan argumen-argumen yang kompleks. Dan tentu teman-teman juga harus bisa mengikuti dan benar-benar memahami argumen walaupun kompleks dengan mudah. Nah, itu juga yang harus digarisbawahi. Jadi seseorang yang sudah mencapai level C1 harus bisa melakukan itu semua. Oke. Kemudian dari sisi berbicara harus bisa benar-benar mengekspresikan apa yang disampaikan, apa yang ingin untuk disampaikan secara gamblang. Secara gamblang, benar-benar sudah lancar lah. Jadi tanpa terbata-bata, tanpa harus berpikir terlalu panjang, tapi benar-benar bisa langsung menyampaikan apa yang ingin dia utarakan. Oke, jadi mungkin juga secara spontan. Kalau misalnya ada perdebatan kan, misalnya sesama tetangga mau berdebat, bisa langsung berdebat menggunakan bahasa Indonesia. Jadi itu juga sesuatu yang menarik. Oke, kemudian bisa berpartisipasi secara aktif, itu juga tentu sangat-sangat penting. Bisa secara gamblang tanpa usaha yang kelihatan, bisa ngomong langsung dengan native speaker atau penutur asli bahasa Indonesia di situasi apapun. Di situasi akademik, di situasi profesional, pertemanan, sosial, apapun itu. Dan tentu juga seorang yang sudah sampai level ini mampu menggunakan bahasa Indonesia untuk beradaptasi. Oke, kalau misalnya mempelajari sesuatu atau ke tempat baru, sebagaimana yang diketahui kan bahasa Indonesia digunakan di banyak pulau, 17.508 pulau di Indonesia, walaupun tidak semuanya dihuni kan, tapi tentu ketika kita pergi ke pulau-pulau lain, kadang-kadang ada dialek tertentu. Jadi ini sesuatu yang
harus dilakukan juga, harus bisa untuk level C1 harus bisa. Kemudian dari sisi reading comprehension, atau pemahaman membaca, tentu harus bisa membaca academic writing harus bisa, ya kan? Kalau jurnal-jurnal ilmiah itu harus bisa, koran ya harus bisa lah, majalah apapun. Level C1 harus sudah bisa 80% atau mungkin lebih, dan bisa memberikan evaluasi dan menganalisa kompleks argumen. Dari sisi menulis, tentu harus bisa menulis dengan jelas, dengan grammar yang baik, dengan kosakata yang mumpuni, tidak hanya itu-itu aja, tapi sudah benar-benar bisa menyampaikan dan mengutarakan apa yang ingin disampaikan dengan baik. Dan orang ngerti. Dan grammarnya enggak kacau. Oke, jadi secara kosakata tentu sudah advance, sudah tingkat mahir, tingkat tinggi, pemahaman kosakatanya. Kemudian grammar juga tentu memiliki pemahaman grammar yang tinggi. Oke, sudah hampir lah memiliki kemampuan seperti orang asli, penutur asli. Jadi kalau belum ya belum ya susah. Mungkin kalau belum sampai level ini mungkin bisa dibilang B2 atau B1. Kemudian juga memiliki strategi komunikasi yang baik, bisa berdebat dengan baik, berdebat dengan elok, ya kan? Mungkin menggunakan majas, menggunakan majas-majas hiperbola dalam bahasa Indonesia, menggunakan banyak ungkapan, banyak sindiran, sarkasme misalnya, ya kan? Cultural awareness ya tentu harus sudah benar-benar paham tingkat kesopanan dalam bahasa Indonesia. Jangan tiba-tiba menggunakan bahasa yang kurang sopan, ya kan? Dan benar-benar tahu di mana situasinya sedang bercakap-cakap. Jadi benar-benar tahu apakah saya harus ngomong sangat formal kah, atau boleh ngomong bahasa gaul gitu misalnya. Jadi secara umum ya itu, secara umum mampu benar-benar memahami dan meringkas ide-ide kompleks apapun subjeknya. Jadi apapun subjeknya bisa benar-benar menggunakan bahasa Indonesianya untuk menyampaikan atau mengutarakan apa yang ingin disampaikan dan juga memahami apa yang orang lain utarakan. Oke, jadi itu tentu ketika kita udah mencapai level C1 itu mengindikasikan bahwa kita memiliki pemahaman yang tinggi terhadap suatu bahasa. Dalam konteks ini tentu bahasa Indonesia. Jadi sudah benar-benar paham apa nuansanya, apa yang sedang diucapkan, bagaimana cara bertutur kata yang baik, bagaimana tata bahasa yang baik, kosakata yang baik, jadi semuanya udah bagus. Okay, so yeah, there you go. If you understood all of that, wow, I believe you are C1 level. Okay, but again, if you want to achieve that, and if you are not there yet, you can join our complete Bahasa course to learn more. Okay, you can also test your Bahasa Indonesia first to know exactly at what level you are. Okay, so I hope this is helpful for you dan sampai jumpa, terima kasih.